Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita bersuka cita pagi hari ini. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur. Kita bawa korban yang terbaik bagi Tuhan. Dalam setiap hati kita menerima ucapan syukur. Seperti Mazmur 99 ayat 9 demikian firman Tuhan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapannya. Gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita.
minggu ini luar biasa sekali kalau kita lihat dalam keadaan kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan saudara kita yang lain juga memperingati hari kemenangan mereka. Dan kita lihat juga banyak hal yang terjadi. Bagaimana saat ini dunia dengan begitu banyak masalah, banyak problem, baik di negara kita sendiri. Kita lihat juga di berita ada serangan-serangan yang terjadi antara negara Palestina dengan Israel. Yang saya mau katakan buat kita semua, apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang selalu akan beserta dengan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar, sama-sama belajar memaknai tentang kenaikan Tuhan Yesus. Berapa waktu lalu itu dapat, Bapak Ibu mungkin baca ada edaran bahwa di beberapa tempat ibadah itu untuk menjaga keamanan, terus juga dengan kondisi pandemi itu ada edaran untuk tidak melakukan ibadah secara offline, tetapi online. Saya lihat beberapa teman gereja yang tadinya offline juga kembali melakukan ibadah online gitu, dengan edaran-edaran tersebut. Tapi kita bersyukur hari ini kita bisa bertatap muka, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, dalam dunia ini kita akan menghadapi sebuah tantangan-tantangan, ya. Kayaknya sepertinya kok ibadah kok enggak, kalau kita lihat kok ini kenapa sih? Saya tadi pagi ngobrol sama Pak Heri itu, kan kalau di beberapa negara lain itu sedang lockdown lagi ya, karena tingkat coronanya meningkat. Yang menarik itu kemarin saya baca ada dokter dari Malaysia bilang bahwa Indonesia ini seperti bom waktu gitu untuk corona, tapi kita mau tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang lucunya kalau netizen Indonesia itu kalau semakin dilarang, ya orang Indonesia itu semakin semakin melawan. Dibilang yang pemerintahan aja, mau ibadah aja nggak boleh, bla 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 seperti itu. Bapak Ibu, di luar itu semua, saya percaya bahwa ibadah kita bukan hanya sekedar kita datang, tapi itu adalah hubungan kita pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, nah, Bapak Ibu, tepatnya hari Kamis itu kita merayakan sebagai umat Tuhan, kita merayakan kenaikan. Bapak Ibu pernah berpikir kenapa sih kenaikan ini harus kita rayakan? Karena kalau kita lihat itu kita kayak merayakan sepertinya kan Tuhan naik ke surga terus ninggalin kita, benar nggak? Ya, kalau ninggalin misalnya kita punya sahabat, punya teman gitu, kalau ninggalin kita rasanya gimana? Nggak enak ya. Tapi kok ini kita harus peringati, kita harus rayakan gitu. Pernah nggak berpikir ngapain sih Tuhan harus naik ke surga? Ngapain kita ditinggal gitu ya sebagai orang-orang percaya? Kenapa Tuhan nggak di sini? Jadi kalau ada yang sakit Tuhan datang bisa sembuh ya. Karena Tuhan itu selalu bawa mujizat. Kenapa kalau Tuhan harus pergi? Jika misal ada perseteruan nih, sekarang kayak Israel dengan Palestina. Kalau Tuhan hadir kan ada damai sejahtera gitu ya. Kenapa sih? Pernah nggak? Atau sekedar perayaan hari libur gitu. Nah Bapak Ibu, seringkali kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati itu kalah atmosfernya dengan perayaan Natal, benar? Natal, Paskah gitu ya. Nanti habis kenaikan ada hari Pentakosta ya, Pentakosta atau Pentakosta ya. Tapi Bapak Ibu percayalah bahwa setiap apa yang Tuhan kerjakan itu pasti punya tujuan ya. Tuhan juga saat Tuhan menyampaikan dirinya akan naik ke surga itu sebelum ini Tuhan sudah membuatkan kenaikannya sendiri. Kalau kita baca di Alkitab itu seringkali membuat kita ini ngapain ya Tuhan gitu, harus kok
bagian ini loh. Kan lebih nyaman ya. Kalau saya misal pergi belanja nih, misal bapak saya punya duit banyak, akan aman kan? Rasanya kalau saya kekurangan nanti kan kita sama seperti hidup kita. Kayaknya kalau ada Tuhan terus gitu ya, yang itu kita gitu, kiri kananku ada Tuhan gitu, kayaknya akan hidup kita akan apa? Tenang gitu, karena kita tahu ada yang mendampingi kita. Tapi kenapa gitu, Bapak Ibu? Kita mau sama-sama belajar. Setiap rancangan Tuhan itu ada maksud dan tujuan. Dan Tuhan kalau melakukan sesuatu itu nggak akan setengah-setengah, tetapi akan dilakukan sampai tuntas. Karena apa? Itu menunjukkan Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kita lihat dari rangkaian Tuhan Yesus lahir. Terus setelah sekian tahun bertumbuh, ada kematian, setelah kematian ada apa? Kebangkitan. Enggak stop hanya kebangkitan, tapi nanti ada kenaikan. Dan luar biasanya adalah nanti ada pencurahan Roh Kudus gitu. Kita lihat, Bapak Ibu, seringkali kita terbawa euforia hanya tentang Natal dan Paskah. Tapi tanpa kita sadari bahwa rangkaian-rangkaian yang terjadi dalam kehidupan Kristus itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau ada satu bagian yang tidak terjadi, itu akan, istilahnya kalau kita buat susunan itu ada hal yang hilang dan tidak lengkap. Dan Tuhan kita tidak yang seperti itu. Kita akan baca apa sih makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus lakukan seperti seolah-olah meninggalkan kita. Bapak Ibu, kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Boleh ditampilkan? Ya, kita baca bersama-sama. Bapak Ibu, 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada di rumah Bapakku. Jika demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu pun berada. Amin. Makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya tujuan. Melakukan segala sesuatu itu pasti ada maksud dan tujuan. Yang pertama kita lihat bahwa kenapa Tuhan Yesus seperti seolah-olah meninggalkan kita. Maksudnya kita biarkan ini kok Tuhan Yesus pergi gitu, naik ke surga gitu. Kita lihat bahwa yang pertama, Tuhan Yesus pergi bukan untuk bersenang-senang sendiri, tetapi menyediakan tempat bagi kita, menyediakan rumah yang terbaik. Makanya kalau orang Kristen meninggal, kembali ke rumah Bapa, ya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan itu menyediakan tempat yang terbaik. Selalu Tuhan berikan untuk anak-anaknya itu tempat yang terbaik. Bapak Ibu, kalau kita ya pergi maupun mau liburan mau apa, tempat ternyaman di mana sih? Pasti di rumah. Mau rumah kita berantakan, mau kamar kita seperti apa, pokoknya kalau namanya kita pulang ke rumah itu rasanya apa? Nyaman gitu ya, gak mungkin di sana, aduh masih ada yang belum selesai, ada cucian numpuk gitu. Tapi yang namanya di rumah gak bisa digantikan dengan apa-apa, ya. Mau itu rumahnya mau tingkat lah, mau yang dari
pulang lihat orang tua kita rasanya gimana? Senang. Senang. Dan orang tua kita kalau tahu, oh mau pulang gitu, pasti sibuk masak, nyiapin gitu, apalagi yang jarang-jarang pulang gitu. Pasti yang maksudnya disiapin tuh makanan, walaupun mungkin makanannya nggak semewah yang di hotel bintang 5. Ya. Itu tapi orang tua menyambut dengan luar biasa. Saya ingat almarhum ibu saya kalau mau lebaran apa Natalan, tahu kakak saya yang dari Bogor mau pulang, itu sampai jam 4, kan biasanya dia datang jam 4 atau jam 3. Itu pasti sudah sudah bangun nungguin, kok belum datang gitu. Ya. Sebelumnya juga udah siapin ini nanti ini makanan yang ini yang harus dimasak yang ini. Seperti itu Tuhan kita gitu loh. Tuhan kita sedang menyiapkan tempat yang terbaik buat setiap kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, sorga itu adalah bagian kita. Amin. Sorga itu bagian kita. Ya, jadi bukan kita datang nanti di sorga hanya sekadar lewat, enggak. Tapi sorga itu adalah bagian kita. Karena apa? Karena kita yang disebut sebagai anak-anak Allah. Lah Bapak kita punya kerajaan, ya kita sudah sebagai anak-anak apa? Berhak dong untuk tinggal di kerajaannya Tuhan. Luar biasanya Tuhan kita gitu. Bapak Ibu, itu yang Tuhan sedang lakukan, mempersiapkan tempat yang terbaik. Bukan berarti ayo kita karena Tuhan sudah siapkan, yuk kita mati bareng-bareng. Enggak juga gitu. Artinya kapanpun kita pulang, kita tahu kita punya tempat terbaik yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Lalu yang kedua adalah supaya iman kita teruji. Cuman saya saya lupa ini, gak bisa saya zoom ayatnya, hanya tulisannya karena saya screenshot ya, yang artinya Bapak Ibu bahwa kenapa Tuhan naik ke surga, itu yang kedua tujuannya adalah supaya setiap kita itu teruji ya, iman kita itu teruji ya, karena kita lihat setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu ada murid-murid juga yang setiap hari sama Tuhan Yesus itu masih tidak percaya tentang kemahakuasaan Tuhan, tentang kemaha-Tuhanan Tuhan Yesus. Contohnya siapa? Thomas. Kalau aku nggak lihat, aku nggak percaya. Padahal hari-hari sebelumnya dia adalah bagian dari 12 murid Tuhan Yesus yang berserta dengan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengajar, bagaimana Tuhan menyembuhkan banyak orang. Tetapi apa yang dilihat? Tuhan gak mau Bapak Ibu kita hanya stuck di imannya Thomas, yang kalau gak melihat gak percaya. Tapi Tuhan mau bahwa kita bisa lebih dari Thomas. Kenapa? Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau hidup kita berkualitas. Ya enggak? Berkualitas. Kenapa? Kualitasnya hanya bukan sekedar hanya datang ke gereja terus Tuhan aku percaya, tapi kehidupan kita enggak berkualitas. Artinya kita sering meragukan Tuhan. Kita sering seperti Thomas. Ya, seperti Thomas. Bener enggak ya Tuhan? Ini aku salah enggak ya Tuhan? Tuhan gak mau, tapi Tuhan mau kita lebih dari imannya Thomas. Ya, kita lihat Tuhan mau seperti kita apa? Yang pertama kita bisa contoh dari tahu Stefanus, Bapak Ibu. Stefanus di Alkitab itu dicatat sebagai martir pertama. Ya, matinya diapain? Dirajam. Ya. Bagaimana dia melakukan pekerjaan Tuhan, dan apapun yang terjadi
terjadi dia tetap apa? Mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya jalan. Kita lihat lagi Yohanes. Kalau kita baca Bapak Ibu, Yohanes itu adalah pribadi yang lembut. Ya, kalau kita melihat dari sekian beberapa murid Tuhan Yesus, kalau kita baca dari firman Tuhan, itu kita lihat bahwa salah satu murid Tuhan Yesus yang lembut itu adalah Yohanes. Ini bukan Yohanes Pembaptis ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana cara meninggalnya, yang sepertinya kita lihat lemak-lemak gitu ya, tapi dilihat Stefanus, Yohanes itu matinya bukan langsung ditembak dor mati atau dilemparin pisau mati atau sekedar ini, tapi matinya itu kalau buat kita itu pasti mengerikan. Ya, digoreng hidup-hidup. Petrus yang sepertinya dia takut untuk mengakui Tuhan. Kita lihat bagaimana akhir hidupnya, bagaimana dia mempertahankan imannya. Tuhan mau bahwa setiap iman kita teruji. Ya, iman di tengah kondisi apapun, di tengah dunia yang kita lihat akan selalu berubah. Tetapi Tuhan mau lihat kita tetap berpegang teguh nggak sama Tuhan. Ya, berpegang teguh bahwa ada Tuhan yang selalu akan ada gitu. Kamu susah, kamu tetap percaya nggak sama aku? Kamu menderita, mau tetap percaya nggak sama aku? Atau kamu mau pergi meninggalkan aku? Karena dibilang bahwa di firman Tuhan bahwa hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang jahat. Orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau ada untung aku ambil, kalau nggak ada untung ya sudah gitu. Dan itu gak hanya berlaku buat orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, tapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak siap sehingga untuk tetap dalam zona nyamannya rela melakukan apa saja, dan kelihatannya dalam tanda kutip seperti sesuatu yang dikerjakan itu rohani. Tuhan gak mau, bahwa kenapa? Tuhan mau iman kita teruji karena Tuhan mau lihat hidup kita berkualitas gitu. Berkualitas bukan hanya waktu kita beribadah sama Tuhan, tetapi dalam hari-hari kita, dalam menghadapi hari-hari yang tidak akan kita pernah tahu, hidup kita tetap berkualitas, kita tetap punya iman, dan iman kita teruji. Karena apa? Tempat yang Tuhan sediakan buat kita itu adalah tempat yang berkualitas. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya penerimaan nih, sekarang anak-anak SMA sibuk cari tempat kuliah, ya ada seleksinya, benar nggak? Kita lihat kalau kita dengar UI, oh berarti itu anak pintar semua, ya. Karena apa? Kita lihat oh karena tempatnya berkualitas, dan kita lihat pasti orang-orang di dalamnya apa? Berkualitas. Gitu juga hidup kita, karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang berkualitas, yang baik. Tuhan mau juga kita itu bukan anak-anak yang hidupnya sembarangan, tetapi berkualitas. Ya, berkualitas itu yang Tuhan mau. Dalam hidup ini Bapak Ibu akan ada banyak sekali tantangan, godaan untuk membuat hidup kita nggak berkualitas. Tetap semua pilihan ada di dalam diri kita. Ya, manusia Tuhan ciptakan berbeda dengan makhluk yang lain, punya akal dan budi. Budi itu akal, budi itu daya pikir. Ya, kalau Tuhan ciptakan semua otak, semua binatang juga punya otak, tapi mereka tidak punya daya pikir, ya, yang sama dengan manusia. Selain Tuhan menciptakan kita yang begitu gambar dengan rupa Allah, berarti kan kualitasnya super nih. Kita itu diciptakan Tuhan bukan kualitas KW, ya, tetapi super. Ya.
Tuhan harus naik ke surga, yaitu supaya Roh Kudus dapat dicurahkan dalam hidup kita. Ya, supaya Roh Kudus dapat dicurahkan dalam hidup kita. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 10. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Lihat, ada tujuan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah supaya Roh Kudus dapat dicurahkan. Tuhan beri kita kuasa, yaitu apa? Roh Kudus. Kalau Tuhan gak naik, kita tidak bisa merasakan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus dicurahkan atas setiap orang. Ya, setiap orang. Gak pilih kasih, gak hanya saya saja, gak hanya berjaga, tapi setiap kita semua Tuhan curahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu berkuasa. Kita buka Kisah Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, di sini tadi kita bilang mereka berbahasa apa? Bahasa Roh. Ya, berbahasa lain ya. Berbahasa lain. Artinya Bapak Ibu, dalam hidup kita banyak emosi-emosi hidup atau bahasa-bahasa kehidupan. Ya, saya nggak bilang terus tiba-tiba nanti Ria bisa bicara bahasa Inggris, satunya bisa bahasa Turki, enggak. Tapi dalam hidup itu ada bahasa-bahasa kehidupan. Ya, bahasa kehidupan yang pertama adalah mungkin ada duka cita. Dan Roh Kudus itu berkuasa memberi kita hiburan. Saat kita dalam bahasa kehidupan kita mau menyerah, Roh Kudus punya kuasa memberi kita apa? Pengharapan. Dan semua kita itu berhak menerima, karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, dengan Roh Kudus, apa yang dapat dilakukan dengan oleh Roh Kudus? Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Berarti kalau kuasa itu bicara tentang power, tentang kekuatan. Ya, dengan Roh Kudus kita punya kuasa dan kekuatan untuk memampukan kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya. Contohnya apa? Mungkin dalam pekerjaan kita kadang ada pilihan-pilihan. Kita mau
A atau mau B. A itu salah, ya. Itu B itu tahu, kita itu tahu itu baik. Contohnya gini, kalau kita mau ngurus apa harus cari cari kenalan supaya bisa kita kita bayar supaya jalan kita lurus, ya. Nah, Roh Kudus itu Bapak Ibu yang akan mengajar kita bilang itu salah, ya. Karena hidup dalam kebenaran itu juga proses, gak gampang dan gak mudah. Tapi karena ada Roh Kudus kita dimampukan. Lalu dengan Roh Kudus kita punya kuasa dan kekuatan untuk dapat bertahan dalam penderitaan, ya. Dalam penderitaan hidup ini gak bicara bahagia-bahagia, tapi jika ada sukacita pasti ada duka cita, ya. Kalau ada malam aja ada siang, juga dengan hidup kita pasti ada sukacita, ada duka cita, ada kegembiraan, ada penderitaan. Tapi kita percaya oleh Roh Kudus kita dimampukan. Bapak Ibu, biarlah setiap kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus bukan sekedar hari libur yang membahagiakan buat kita, atau sekedar perayaan yang sepertinya nggak terlalu penting dari Natal, atau nggak terlalu penting dari Paskah. Tapi kita lihat bahwa semua rangkaian yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus itu adalah satu kesatuan sebagai penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat bahwa Tuhan setelah menyediakan tempat akan menjemput kita seperti saat Dia naik ke surga, ya. Artinya biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang terpilih bersama-sama dengan Tuhan untuk menikmati kerajaan surga dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita lemah saat kita menyerah. Ingatlah ada Roh Kudus yang boleh bersama dengan kita. Roh Kudus ialah Allah sendiri. Seperti janjinya bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita menjalani hari-hari kita. Roh Kudus hadir di sini. Untuk
Kudus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hari-hari yang akan kami lalui bersama Roh Kudus yang selalu beserta dengan kami. Pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.